Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Anak-anakku, pembelajaran daring kita di kelas 9 kita mulai dengan materi interaksi antara negara-negara di benua Asia dan negara-negara di benua lainnya. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menjelaskan kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya, baik letak, luas maupun karakteristiknya masing-masing. Nah, anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang benua dan karakteristiknya masing-masing, Bu Anis mau tanya dulu, apa sih yang dinamakan benua itu? Ada yang tahu? Benua adalah daratan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Biasanya benua ini dikelilingi oleh samudera, beda dengan pulau. Kalau pulau itu daratan yang lebih sempit daripada benua. Kalau pulau biasanya dikelilingi oleh lautan. Nah, benua, kalian tentu sudah mempelajari tentang macam-macam benua, baik di kelas 7 atau kelas 8 ataupun kelas SD pada saat kamu belajar di SD dulu. Benua yang ada saat ini atau yang kita lihat pada peta saat ini, dulunya terbentuknya benua itu ada sejarahnya loh. Kamu lihat di peta ini, teori pergeseran benua. Berdasarkan teori pergeseran benua yang dikemukakan oleh Alfred Wegener, dia mengatakan bahwa sekitar 300 sampai 250 juta tahun yang lalu, benua-benua yang ada di bumi itu masih tergabung atau masih menyatu menjadi satu benua besar yang dinamakan benua Pangea. Kamu lihat di gambar ini ada benua Amerika, benua Afrika, Asia, Eropa, Australia, ini masih tergabung menjadi satu. Nah, setelah perkembangan bertahun-tahun, berjuta-juta tahun berikutnya, akhirnya benua-benua ini mengalami pergeseran sampai akhirnya terbentuk seperti benua yang kita lihat saat ini. Gambar benua saat ini. Nah, anak-anak, coba diperhatikan, diamati baik-baik letak dan nama benua masing-masing. Karena nanti setelah materi ini ada uji peta buta. Kalian harus tahu letak masing-masing benua di peta. Kita mulai ya. Benua yang pertama dan benua yang terbesar adalah benua Asia. Benua yang kedua adalah benua Amerika. Benua yang ketiga adalah benua Afrika. Benua yang keempat adalah benua Eropa dan benua yang kelima adalah Australia. Sebenarnya di buku lain itu juga pembagian benua tidak hanya dibagi menjadi 5, tapi dibagi menjadi 6. Selain 5 benua ini juga ada benua Antartika. Di sini letak benua Antartika di daerah kutub. Nah, kenapa kita tidak membahas tentang benua Antartika di materi ini? Itu dikarenakan di benua Antartika ini tidak dihuni oleh manusia.
Jadi sementara yang kita bahas adalah benua-benua yang dihuni oleh manusia saja. Ini tadi benua, sedangkan untuk samudra bisa kamu lihat di sini, ini ada Samudra Pasifik. Di sini ada Samudra Hindia. Di sini ada Samudra Atlantik. Di sini Samudra Pasifik. Yang di utara di sini adalah Samudra Arktik. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan mempelajari tentang masing-masing karakteristik dari benua. Kita mulai dari benua Asia. Ini adalah peta benua Asia. Benua Asia ini adalah benua yang paling besar atau yang terluas. Batas-batas dari benua Asia, di bagian timur ada Samudra Pasifik. Di sebelah barat ini berbatasan dengan pegunungan Ural. Pegunungan Ural. Jadi kalau di peta, benua Asia dan benua Eropa itu terlihat menyatu. Terlihat menyatu. Meskipun menyatu, tapi karena perbedaan budaya ini dianggap dua benua yang dipisahkan oleh pegunungan Ural ada di sini. Sedangkan sebelah utaranya ada Samudra Arktik, sebelah selatannya ada Samudra Hindia. Nah, untuk melihat negara-negara yang ada di benua Asia, nanti kamu bisa foto dari gambar peta ini bisa di zoom supaya lebih jelas lagi. Atau kalau kalian punya atlas di rumah, bisa juga kamu lihat di atlas. Letak, luas, dan batas benua. Letak astronomis benua Asia terletak pada 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Sedangkan luas wilayahnya adalah 44.580.000 km persegi. Batas-batasnya sudah saya jelaskan tadi melalui peta ya. Sebelah utara ada Samudra Arktik, sebelah selatan ada Samudra Hindia, sebelah barat ada benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, dan terusan Suez. Terusan Suez dan Laut Kaspia ini yang membatasi antara Asia dan Afrika. Kamu lihat di sini ya. Di sini ada terusan Suez dan Laut Kaspia. Ini yang membatasi antara benua Asia dan benua Afrika. Sebelah timur ada Selat Bering dan Samudra Pasifik. Wilayah Asia terbagi atas 5 kawasan. Kamu perhatikan lagi ya. Wilayah Asia terbagi atas 5 kawasan. Ini Asia Utara, Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Karakteristik benua Asia. 1. Merupakan benua terluas di dunia. Luasnya
sekitar 44.579.000 km persegi. 2. Merupakan benua dengan jumlah penduduk terbanyak. Kenapa? Dikarenakan di benua Asia itu dihuni oleh banyak negara-negara berkembang yang salah satu cirinya itu pertumbuhan penduduknya cukup tinggi. Nah, di Asia ini juga ada negara yang jumlah penduduknya nomor 1 di dunia, yaitu Cina dan juga India, Indonesia. Itu termasuk negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Yang ketiga, cirinya adalah benua Asia ini dihuni oleh sebagian besar negara berkembang. Yang keempat, penghasil tambang minyak terbesar. Jadi di benua Asia itu banyak sekali negara-negara penghasil minyak bumi tentunya. Contohnya ini Saudi Arabia, Irak, Iran, Kuwait, Brunei. Itu negara-negara penghasil minyak terbesar di dunia. Yang kelima, terdapat puncak tertinggi yaitu Mount Everest. Berikutnya adalah benua Amerika. Kamu lihat di sini benua Amerika, jika dilihat secara geografis, bentuknya benua Amerika ini memanjang dari kutub utara ke kutub selatan. Sedangkan batas-batasnya adalah sebelah utara ada Samudra Arktik, sebelah selatan ada Samudra Atlantik, sebelah timur ada Samudra Atlantik, sedangkan sebelah barat ada Samudra Pasifik. Letak luas dan batas benua Amerika. Letak astronomisnya terletak pada 83 derajat lintang utara sampai 50 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat. Sedangkan luas wilayahnya 42.550.000 km persegi. Ini batas-batasnya, tadi sudah saya jelaskan. Sebelah utara ada Samudra Arktik, sebelah selatan ada Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik, sebelah barat ada Samudra Pasifik, dan sebelah timur ada Samudra Atlantik. Benua Amerika terbagi atas 5 kawasan. Ya. Ada Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Di sini ada Kepulauan Karibia. Karakteristik benua Amerika. Yang pertama, merupakan benua terbesar kedua. Luasnya sekitar 42.057.000 km persegi. Wilayahnya memanjang dari utara ke selatan. 3. Memiliki air terjun tertinggi yaitu air terjun Angel. Yang keempat, memiliki lembah sungai terluas yaitu lembah sungai Amazon. Dan yang kelima, terdapat pegunungan utama yaitu pegunungan Rocky dan pegunungan Los Andes. Berikutnya kita lihat benua yang nomor 3 yaitu benua Afrika. Ini adalah gambar
peta benua Afrika. Batas-batas letak dan luas benua Afrika. Letak astronomisnya 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 117 derajat bujur barat sampai 50 derajat bujur timur. Sedangkan luas wilayahnya 30.290.000 km persegi. Batas-batasnya, di sebelah utara ada Laut Tengah. Lihat di sini, di sebelah utara ada Laut Tengah. Di sebelah timur ini ada Samudra Hindia. Sebelah selatan ada Samudra Hindia dan sebelah barat ada Samudra Atlantik. Benua Afrika terbagi atas 5 kawasan. Ada Afrika Utara, Afrika Selatan, Afrika Barat, Afrika Timur, dan Afrika Tengah. Karakteristik benua Afrika adalah yang pertama, benua Afrika ini dikenal dengan benua hitam. Kenapa dikenal dengan benua hitam? Dikarenakan penduduknya yang tinggal di benua Afrika itu sebagian besar berkulit hitam. Makanya dikenal dengan benua hitam. Yang kedua, memiliki wilayah gurun terluas, namanya Gurun Sahara. Yang ketiga, memiliki sungai terpanjang, Sungai Nil. Sungai Nil ini letaknya di negara Mesir. Yang keempat, merupakan benua yang banyak dihuni oleh negara-negara dengan pendapatan per kapita yang rendah. Jadi di benua Afrika ini masih banyak negara-negara yang penduduknya masih dalam keadaan miskin atau pendapatannya rendah. Yang kelima, terdapat danau terbesar yaitu Danau Victoria. Berikutnya adalah benua Eropa. Kamu lihat di sini adalah benua Eropa. Tadi saya katakan ya bahwa benua Eropa dengan benua Asia ini kalau dilihat di peta terlihat menyatu. Tapi meskipun menyatu, ini dikatakan menjadi dua benua. Bukan satu benua, tapi dua benua. Batas-batasnya dipisahkan oleh pegunungan Ural. Jadi di sini ada pegunungan Ural ini yang memisahkan antara benua Asia dan benua Eropa. Sedangkan sebelah utara ada Samudra Arktik. Sebelah barat ada Samudra Atlantik. Sebelah selatan ada benua Afrika. Letak, luas, dan batas benua Eropa. Letak astronomisnya 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur timur sampai 60 derajat bujur timur. Sedangkan luas wilayahnya 10.355.000 km persegi. Batas-batasnya sebelah utara Samudra Arktik,
sebelah selatan ada Laut Tengah, sebelah barat ada Samudra Atlantik, dan sebelah timur ada benua Asia. Ini benua Eropa. Perlu kalian ketahui, benua Eropa ini adalah benua yang seluruh wilayahnya ada di belahan bumi utara. Seluruh wilayahnya ada di belahan bumi utara. Benua Eropa terbagi atas 5 kawasan. Ada Eropa Utara, Eropa Selatan, Eropa Timur, dan Eropa Barat. Karakteristik benua Eropa. Yang pertama, merupakan benua yang dihuni oleh sebagian besar negara-negara maju. Bisa kamu lihat di sini? Ini negara-negara yang berada di sini hampir semuanya negara-negara maju. Contohnya ini Spanyol, Portugal, Prancis, Belanda, Irlandia, Inggris, Jerman, Italia. Ini hampir semuanya negara-negara maju berada di benua ini, benua Eropa ya. Ciri yang kedua, memiliki iklim subtropis. Ini dikarenakan letaknya di belahan bumi utara yang sudah melewati 23,5 derajat lintang utara. Jadi seluruh wilayahnya beriklim subtropis. Yang ketiga, dikenal dengan benua putih. Kenapa dikenal dengan benua putih? Ini disebabkan karena penduduknya itu sebagian besar berkulit putih. Beda dengan benua Amerika ya. Kalau benua Amerika itu di Amerika Selatan masih dihuni oleh orang-orang yang penduduknya berkulit hitam, atau sebagian penduduknya itu ada penduduk yang berkulit hitam. Tapi kalau di benua Eropa itu sebagian besar penduduknya itu berkulit putih. Yang keempat, memiliki kesatuan mata uang yang sama. Jadi ada beberapa negara di Eropa itu yang mata uangnya sama, yaitu euro. Yang kelima, tempat lahirnya para ilmuwan dan penemu-penemu teknologi. Ini banyak sekali lahir dari benua Eropa, seperti Portugis, Belanda, Inggris, dan lain-lain. Selain itu juga revolusi industri itu juga dimulainya dari Inggris di benua Eropa. Yang keenam, tempat lahirnya pesepak bola terkenal di dunia. Jadi kalau kamu lihat pertandingan-pertandingan sepak bola dunia, itu sebagian besar klub-klubnya yang terkenal itu berasal dari benua Eropa. Yang terakhir yaitu benua Australia. Ini adalah gambar peta benua Australia. Perlu kalian ketahui bahwa Australia itu benua sekaligus satu negara. Jadi kalau tadi tiap benua itu dihuni oleh banyak negara, kalau Australia ini benua sekaligus satu negara. Letak, luas, dan batas benua Australia. Letak astronomisnya terletak pada 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat
lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur. Sedangkan luas wilayahnya 8.945.000 km persegi. Batas-batasnya sebelah utara ada Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Ini di sini ada Laut Timur, di sebelah sini ada Laut Arafuru, dan di sebelah sini ada Selat Torres. Sedangkan di sebelah timurnya, sebelah timur ada Samudra Pasifik, sebelah barat ada Samudra Hindia, dan sebelah selatan ada Samudra Hindia. Sebelah timur ada Samudra Pasifik, di sini ada Samudra Hindia, dan di sebelah barat ini ada Samudra Hindia. Karakteristik benua Australia. Yang pertama, merupakan benua yang sekaligus sebagai satu negara. Yang kedua, merupakan benua terkecil. 3, wilayahnya sebagian besar berupa gurun. Jadi 2/3 wilayahnya itu adalah gurun. Yang keempat, memiliki jenis hewan khas yaitu kanguru. Yang kelima, negara penghasil wool terbesar di dunia. Yang keenam, memiliki gugusan terumbu karang terluas yang disebut The Great Barrier Reef. Nah, itu tadi 5 benua yang kita pelajari sebagai ujian untuk kalian atau mereview dari yang saya jelaskan tadi. Kita lihat peta buta. Disimak baik-baik ya. Saya tanya, kalian jawab dengan konsentrasi. Tadi kalian sudah mempelajari nama-nama benua dan letaknya. Saya tunjuk, kamu yang menjawab ya. Ini benua apa? Ya, benar sekali. Ini benua Asia. Benua yang kedua ini benua apa? Oke, ini adalah benua Amerika. Yang ketiga, ada yang masih ingat ini benua apa? Hebat. Ini adalah benua Afrika. Yang keempat ini yang gabung dengan benua Asia, namanya benua apa? Masih ingat? Oke, benua Eropa. Yang terakhir, benua yang terkecil yang barusan saya jelaskan. Ada yang tahu? Sip, ini adalah benua Australia. Nah, kalian anak-anak yang hebat. Nah, kalau kalian masih belum bisa nanti berlatih lagi bersama orang tuamu di rumah atau bersama kakak-kakakmu atau bersama temanmu ya. Dicoba mulai dari benua yang terbesar sampai benua yang terkecil. Atau dibolak-balik dari yang terkecil sampai yang terbesar. Atau diacak boleh sampai kamu ingat. Sampai kamu ingat, bahkan sampai kamu hafal di luar kepala letaknya. Ya. Ini di sini ada Samudra Pasifik. Di sini ada Samudra Hindia. Di sini ada Samudra
Atlantik, di sini ada Samudra Pasifik, dan di utara ini ada Samudra Arktik. Oke anak-anak, demikian tadi materi yang kita pelajari tentang interaksi antara negara-negara di benua Asia dan negara-negara di benua lainnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.